warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh berkah ini. Alhamdulillah kita kembali diberikan peluang oleh Allah untuk memuliakan diri kita di hadapannya, yaitu dengan mengerjakan kewajiban-kewajiban kita. Yang kewajiban yang kita kerjakan pada pagi hari ini adalah kewajiban yang spesial di sisi Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan sholat subuh. Inna Qur'anal fajri kana mashhuda. Dan alhamdulillah kita bisa bersemangat untuk duduk di majelis pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan doa-doa baik, doa-doa keampunan dari malaikat-malaikat Allah, bahkan dari semua makhluk. Ikhwati fillah, sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kecintaan kita selalu tumbuh untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kita semakin merindukannya. Mudah-mudahan kita nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Kembali pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian tauhid kita melalui sebuah buku Al-Usul Ats-Tsalatsah. Kita sudah sampai pada paragraf di mana muallif atau penulis mengatakan bahwa wa a'zamu ma amara Allahu bihi at-tauhid. Perkara yang paling agung, yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita hambanya atau kepada kita sebagai hambanya itu adalah at-tauhid. Bagaimana kita senantiasa mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Tauhid itu adalah hak Allah dari hambanya. Dan karena tauhid itu adalah berhubungan dengan hak Allah, maka tidak ada yang lebih besar lagi yang harus kita tunaikan melebihi dari hak Allah itu sendiri. Oleh karena itulah perkara tauhid, perkara yang besar, perkara yang agung, perkara yang harus benar-benar kita pahami agar kita memiliki tauhid yang benar terhadap Allah. Ini tidak boleh salah, karena salah dalam memahami tauhid berarti salah dalam memberikan hak Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasul bersama Muaz di atas satu kendaraan. Jadi Muaz, Rasul berada di atas satu kendaraan. Rasul bertanya ketika itu kepada Muaz, "Ya Muaz, wahai Muaz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Tahu tidak kamu wahai Muaz? Ini Rasul ketika itu bertanya berkaitan dengan persoalan hak. Tahu tidak kamu apa hak Allah dari hambanya dan apa pula hak hamba dari Allah, dari Rabbnya? Muaz tidak langsung menjawab, dan itu adalah sebuah adab dari sahabat, karena yang nanya adalah Rasul. Maka
Sering sahabat itu kalau ditanya, dan kalau yang nanya itu adalah Nabi, maka mereka menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Kadang sahabat mungkin ada di pikiran dia jawabannya, tapi ada adab yang mereka kedepankan, sehingga yang terungkap adalah Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Ketika itulah Rasul menjawab bahwa sesungguhnya hak Allah dari hambanya adalah bagaimana seorang hamba itu menyembah hanya Allah saja, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak ada unsur keserikan sedikit pun di dalam mengabdi dan menyembahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hak Allah. Nah, oleh karena itu paragraf ini mengatakan bahwa sesungguhnya perkara yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah terhadap hambanya adalah tauhid, dan perkara atau perbuatan yang paling dilarang pula oleh Allah dari hambanya adalah syirik. Jadi sembahlah Allah dan janganlah pernah untuk mensyirikkan. Oleh karena itulah kita sebagai hamba Allah perlu tahu apa itu tauhid, bagaimana mentauhidkan Allah, apa itu syirik, dan apa saja yang masuk ke dalam kategori syirik. Itu menjadi kewajiban bagi kita untuk mempelajarinya, bahkan di atas semua kewajiban-kewajiban yang lainnya. Karena kalau kita tidak tahu nanti apa itu syirik dan perbuatan apa yang masuk dalam kategori syirik, jangan-jangan nanti kita melakukannya dan kita salah dalam menunaikan hak Allah yang ada dalam diri kita. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimanallahu wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah memberikan penjelasan bahwa at-tauhidu thalatha. Tauhid itu oleh para ulama tauhid, oleh para ulama akidah, untuk memudahkan kita memahami persoalan tauhid, dibagilah tauhid itu kepada 3 bentuk pentauhidan. Jadi kita tauhidkan Allah itu dalam 3 hal, 3 perkara. Yang pertama ini sudah kita bahas, kita baru masuk pada poin yang pertama. Sekarang insya Allah akan kita masuki poin yang kedua. Dulu sekedar mengingatkan kita, yang pertama itu adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah. Rububiyah itu diambil dari kata Rabb, Rabbul Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb sekalian alam. Jadi rububiyah itu diambil dari kata Rabb, di mana intinya rububiyah itu adalah kewajiban kita untuk mentauhidkan Allah pada perbuatan-perbuatan Allah yang hanya memang Allah yang bisa melakukan itu. Tak mungkin ada orang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Kalau seandainya nanti itu tidak kita tauhidkan, berarti kita menganggap ada yang lain yang bisa melakukan hal yang sama. Apa contohnya? Dulu sudah kita sampaikan, al-khalq, penciptaan, hanya Allah yang mampu mencipta. At-tadbir, pengaturan alam secara keseluruhan ini, itu hanya Allah yang bisa. Tidak akan ada makhluk manapun yang bisa mengatur alam ini, mengatur kehidupan kita. Tapi Allah punya kemampuan untuk melakukan itu. Dan semua ketetapan-ketetapan Allah dalam kehidupan umat manusia itu semua adalah berhubungan nanti dengan pengaturan itu. Maka semuanya menjadi baik. Tak ada satupun ketetapan dalam pengaturan Allah di mana di situ tidak baik. Karena Allah tak pernah menzalimi siapapun di antara hambanya. Jadi kalau seandainya kebetulan kita mendapatkan musibah, itu Allah yang mengatur kita mendapatkan musibah di hari itu. Mungkin saja musibah yang diberikan oleh Allah itu
agar kita terhindar dari musibah yang lebih besar. Ada seperti itu. Diberikan kita oleh Allah musibah kecil, ternyata Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Cuma kadang-kadang hamba Allah ini tidak berpikir seperti itu. Malah ketika terjadi satu musibah, dia menangisi musibah itu, lupa dia dengan hal-hal lain yang jauh lebih besar yang sesungguhnya membuat dia harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tauhid rububiyah itu mengembalikan segala yang terjadi dalam kehidupan kita ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena itu adalah bagian dari tadbir, dan kita tidak bisa membantah itu. Allah mau kasih kita umur berapa, kita tidak bisa bantah, tidak bisa protes kita. Ada orang yang umurnya lama kali, kadang udah bosan pula dia hidup, belum juga meninggal. Itu urusan Allah. Maka tidak boleh melakukan bunuh diri. Bunuh diri itu dosa besar, karena dia ingin mencoba mengambil alih kerja Allah. Itu pun kalau kata Allah dia belum mati itu. Maka ada orang yang minum racun, tidak jadi dia mati. Maka dibahasakanlah oleh wartawan percobaan bunuh diri. Padahal dia tidak coba-coba itu, memang benar-benar mau mati dia. Nah, cuma karena Allah menetapkan belum, yang terjadi belum. Ada pula orang tidak pula lama umurnya, lahir anaknya baru 2 hari, 3 hari, seminggu meninggal. Kita tidak bisa protes. Siapa yang mau kita protes? Itu Allah yang menetapkan. Yang harus ada di keyakinan kita adalah bahwa dengan musibah itu Allah ingin memberikan kebaikan. Nah, meninggal anaknya di waktu kecil berarti Allah ingin memberikan kebaikan untuk dia di akhirat kelak. Karena anak kecil itu adalah nanti di akhirat akan bisa memberikan syafaat pertolongan kepada orang tuanya. Jadi bukan tangisnya yang harus berlebih-lebihan, karena kalau tangis yang berlebih-lebihan seolah-olah nanti dia tidak rela dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah. Yang harus itu justru adalah optimis, karena apa yang ditetapkan Allah di situ pasti baik, pasti ada kebaikan. Meyakini hal-hal yang seperti ini itu namanya rububiyah. Tentu saja akan panjang, tentu saja pembahasannya, ceritanya, karena ayatnya juga sangat banyak. Tapi setidaknya kita harus mengerti apa inti dari rububiyah itu. Meyakini, mengimani, mentauhidkan Allah dalam berbagai hal yang memang berkaitan dengan perbuatannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu poin yang pertama, pembagian yang pertama. Yang kedua diistilahkan dengan tauhid uluhiyah. Uluhiyah itu dari kata ilah, la ilaha illallah. Uluhiyah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi ada kata ilah. Jadi uluhiyah diambil dari kata ilah. Kalau rububiyah diambil dari kata Rabb. Apa itu uluhiyah? Tauhid uluhiyah itu adalah ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah bi alla yattakhidul insanu ma'allahi ahadan wa ya'buduhu wa yataqarrabu ilaihi kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrabu ilaihi. Itu yang dalam bahasa Arabnya tauhid uluhiyah. Apa itu? Ifradullah subhanahu wa ta'ala bil ibadah, mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dalam ibadah. Ibadah itu kan penyembahan dan pengabdian kita kepada Allah.
Berarti semua amalan-amalan, semua ibadah-ibadah, semua perbuatan-perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan ini yang harus kita sandarkan kepada Allah semata. Jadi mentauhidkan Allah dalam ibadah kita, perbuatan kita yang harus kita berikan semata-mata hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita beribadah kepada selain Allah. Tidak boleh kita melakukan sesuatu yang tujuannya nanti yataqarrabu ila ghairillah, mendekatkan diri kita kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu yang kita lakukan, nanti bermasalah kita dalam persoalan uluhiyah kita. Apa contohnya ibadah? Banyak sekali tentu saja. Ada nanti ibadah itu kan ada yang mahdha, ada yang ghairu mahdha. Yang biasa dicontohkan itu ya kalau mahdhanya ya seperti sholat, puasa, haji, berdoa. Itu semua adalah bentuk-bentuk pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan dalam Al-Quran, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, ibadahku, ada mengartikan nusuk itu sembelihanku, hidupku, matiku, lillahi rabbil alamin, hanyalah semata-mata untuk Allah. Berarti kita beribadah tidak ada niat selain daripada niat karena Allah, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena Allah yang memerintahkan, niscaya kita tidak akan melaksanakannya. Tapi karena Allah yang memerintahkan, kita laksanakan ibadah itu agar kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka inna salati wa nusuki, salatku, nusukku. Sembelihan umpamanya, menyembelih hewan itu, ini kan sudah sering juga kita sampaikan, bagaimana semata-mata hanya untuk dan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak boleh diberikan sembelihan itu atau dilakukan penyembelihan tujuannya adalah untuk sesajian-sesajian atau disembelih ada kuburan-kuburan apa namanya itu, atau tempat-tempat yang menakutkan. Jadi agar kita selamat mungkin dari gangguan-gangguan yang menakutkan tadi itu, disembelih di situ hewan, dan sembelihannya itu atas nama yang tadi itu. Ini adalah merupakan perbuatan syirik yang sangat terlarang dan tidak dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada yang nusuk itu ada yang mengartikannya ibadah, dan juga ada dalam artian lain seperti sembelihan, karena memang tidak ada cara lain yang diberitakan oleh agama kecuali hanya atas nama Allah. Kita mengakikahkan anak kita sembelihlah hewan akikah itu atas nama Allah. Bukti syukur kita kepada Allah, kita sembelih atas nama Allah agar dimakan oleh banyak orang. Kita berkorban itu menyembelih hewan, disembelihlah dia atas nama Allah, taqarruban ilallah, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Tapi kalau saatnya kita sembelih di atas nama sesajian, atas nama makhluk gaib, apa kita mau mendekatkan diri pada makhluk gaib? Ya kan? Dilempar nanti kepalanya itu di pinggir sungai mana gitu, di pinggir laut mana. Berarti seolah-olah sembelihan itu tujuannya untuk mendekatkan diri kepada makhluk gaib tadi, kepada jin kah, kepada apakah. Ada kuburan-kuburan kiai, kuburan-kuburan keramat, disembelih pula hewan di situ. Apakah dengan menyembelih itu membuat kita untuk mendekatkan diri
pada yang ada dalam kubur tadi. Di sini nanti persoalannya, dan di situ unsur-unsur syiriknya. Jadi Allah akan murka kalau seandainya perbuatan syirik itu semakin banyak untuk dilakukan. Maka berhati-hati dalam persoalan-persoalan seperti ini. Kenapa begitu murka Allah kalau ada sembelihan tidak atas nama Dia? Ya wajarlah, yang memberikan kehidupan bagi hewan yang disembelih itu siapa? Allah. Allah itu perlu makan dia. Astagfirullah. Hewan itu dia perlu makan. Yang dimakannya adalah rumput. Yang menumbuhkan rumput siapa? Allah. Hewan itu perlu minum dia. Minum pakai air. Yang menurunkan air siapa? Allah. Jadi semua datang dari Allah. Kok sekarang tiba-tiba disembelih tidak atas nama Allah. Jadi dilupakan semua kebaikan-kebaikan Allah ini, disembelihlah atas nama selain Dia, yang selain Dia itu tidak bisa memberikan hal yang sama. Nah, jadi uluhiyah tauhidul ibadah. Sering juga disebut uluhiyah itu dengan tauhidul ibadah, mentauhidkan Allah di dalam ibadah. Kita sholat hanya semata-mata karena Allah. Kita bersedekah hanya semata-mata karena Allah. Jangan kita bawa niat kita selain daripada untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah perbuatan-perbuatan yang kalau kita kerjakan karena riya saja, riya itu masih ada bersama Allahnya itu, tapi mengikutkan yang lain dalam niatnya, maka itu sudah bisa disebut sebagai syirik. Riya itu berarti melakukan sesuatu mungkin karena dipuji, ingin dipuji oleh orang lain, mungkin karena tujuan-tujuan yang ada hubungannya dengan orang lain. Itu saja sudah bisa merusak niat kita, karena kita sudah memberikannya tidak lagi semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berinfak, memberikan sesuatu harta yang kita punya atas nama Allah, berikanlah semata-mata untuk Allah. Jangan ada tujuan-tujuan yang lain, mungkin kena biar biar disebut sebagai orang yang dermawan, disebut sebagai orang yang begini-begini. Ini akan merusak niat. Dan ternyata kalau kita lihat kepada hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau kita lihat persoalan niat ini luar biasa. Jika tersalah, itu bisa menyeret kepada nerakanya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam hadis dikatakan yang lebih duluan masuk neraka itu adalah, kan ada dalam hadis kan, ada yang mujahid, ada yang qari'ul Quran, ada yang alim. Itu bermasalah pada persoalan niat, ya kan? Orang yang membaca Quran nanti ditanya Allah, kenapa kamu baca Quran? Saya baca karena kamu ya Allah. Tapi Allah kan tahu, tidak ada yang tersembunyi dalam ilmunya Allah. Kata Allah, kadzabta, kamu bohong. Dulu kamu membaca Quran itu bukan untuk saya, bukan karena saya, tetapi agar disebut sebagai seorang yang qari, orang yang hebat suaranya, hebat baca Qurannya, ingin dipuji-puji. Ada pula alim, kamu kenapa dulu seperti itu? Karena kamu ya Allah. Bukan, kamu bohong, kata Allah, bukan karena itu. Dulu kamu hanya karena ingin disebut-sebut sebagai orang yang alim, orang yang banyak ilmu, dan itu kamu sudah dapatkan, bakal udah dapat itu. Lalu diseret pula ke dalam neraka. Ada pula yang mujahid, yang berjuang di jalan Allah. Kenapa kamu lakukan? Karena kamu ya Allah. Kadzabta, kamu bohong, kata Allah.
Kamu dulu berjuang agar dibilang sebagai pemberani, sebagai orang yang kuat, dan itu semua sudah kamu dapatkan. Maka tauhid uluhiyah ini benar-benar harus kita jaga. Bagaimana kita mentauhidkan Allah dalam niat kita dalam beribadah yang semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk yang lain. Karena kita mengharapkan Allah dalam segala hal, dan Allah memberikan segala hal yang kita perlukan pula. Untuk apa kita berikan niat kita kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita bisa melangkahkan kaki ke rumah Allah untuk beribadah, itu juga Allah yang memberikan. Kita beribadah karena kita sehat, itu juga Allah yang memberikan sehat itu. Nah, kalau memang segala-galanya datang dari Allah, apakah niat kita berikan kepada selain Allah? Tentu tidak. Nah, oleh karena itu sekali lagi tauhidul uluhiyah ini benar-benar menjadi inti dalam beragama. Bahkan tauhid uluhiyah inilah nanti yang akan membedakan, yang akan benar-benar membedakan sebagai seorang muslim sejati, benar-benar beriman kepada Allah dengan orang-orang musyrik yang lain. Karena untuk rububiyah bisa saja orang musyrik meyakini rububiyahnya Allah. Dulu orang-orang jahiliyah dulu, orang-orang musyrik itu kalau ditanya, man khalaqas samawati wal ard, siapa yang menciptakan langit dan bumi? La yaqulunna Allah. Mereka berkata yang menciptakan adalah Allah. Berarti tahu dia kan? Tahu mereka itu kalau yang menciptakan adalah Allah. Tapi giliran diajak untuk menyembah Allah, di sini mereka menolak. Oleh karena itu, yang menjadi intinya nanti, dia tetap semuanya adalah inti, tapi yang lebih menentukan itu adalah ada pada tauhid uluhiyah. Ini yang membuat kita benar-benar menjadi mukmin. Iman kita itu, yang paling menentukan itu ada pada uluhiyah. Mengimani rububiyah saja tanpa uluhiyah tidak disebut sebagai seorang mukmin yang sebenarnya. Bahkan dia masih disebut sebagai musyrik. Orang-orang jahiliyah dulu itu masih disebut sebagai musyrik karena mereka menyembah patung, meskipun mereka percaya bahwa yang menciptakan alam ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang dikatakan dalam ayat tadi. Ketika mereka ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, mereka berkata yang menciptakannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwati fillah, itu yang kedua, tauhid uluhiyah. Nah, nanti tinggal diperpanjang aja lah contohnya itu. Bagaimana kita benar-benar memberikan ibadah kita kepada Allah. Tawakal umpamanya. Tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah itu sangat melarang kita untuk menggunakan jimat? Jimat itu bagian dari kesyirikan. Kenapa? Karena itu bentuk kesalahan dalam bertauhid. Dia tidak lagi menyandarkan kehidupan dia, tidak lagi menyandarkannya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Jadi tawakal 'ala Allah, bertawakallah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdoalah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita meminta kepada selain Allah, karena hanya Allah yang bisa mengabulkan permintaan kita. Dan tidak mungkin kita bertawakal kepada selain Allah, karena hanya Allah yang bisa memberikan apa yang kita inginkan. Kalau seandainya orang yang bertawakal, orang menggunakan jimat tadi itu, apa bukti rusak tawakal kepada Allahnya itu? Seandainya tinggal jimatnya itu, pulang dia tuh. Jadi kalau tinggal tuh,
pulang dia, seolah-olah nanti tidak selamat, ya kan? Seolah-olah nanti ini kalau tinggal nih bahaya nih. Kadang dalam bentuk foto, kadang foto kiai dan lain sebagainya. Ini waspadai hal-hal yang seperti ini. Karena sekali lagi yang akan memberikan kita keselamatan itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang akan mengabulkan doa kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan pernah melakukan sesuatu yang di situ ada unsur-unsur kesyirikannya, karena itu bertentangan dengan tauhid, bertentangan dengan bagaimana kita harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, baik pada rububiyah maupun pada uluhiyah. Ikhwati fillah. Yang ketiga adalah tauhid al-asma wa sifat, mengesahkan Allah pada nama dan pada sifat. Ini pada poin yang ketiga. Apa itu? Ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabih aw ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan apa yang ia telah menamakan dirinya. Jadi dengan nama-nama yang Allah telah menamakan dirinya dengan nama itu. Wa wasafa bihi nafsah, dan dengan sifat-sifat yang telah disifatkan oleh Allah dirinya dalam hal itu. Dengan sifat itu fi kitabihi, di dalam kitabnya, yaitu Al-Quranul Karim, aw ala lisani rasulih, atau apa yang disampaikan atau ditetapkan melalui lisan rasulnya, berarti sunnah. Maka maknanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala pada nama dan sifatnya yang Allah sendiri telah mensifati dan telah menamakan dirinya dalam Al-Quranul Karim ataupun melalui lisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, sifat dan nama-nama Allah kita bisa ambil, bisa kita kenali nanti nama dan sifat Allah itu melalui Al-Qurannya dan melalui sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara mentauhidkannya itu? Nah, cara mentauhidkannya adalah bi'isbati ma asbatahu, dengan menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuknya, wa nafyi ma nafahu min ghairi tahrif, dan juga menafikan apa yang sudah dinafikan. Jadi apa yang sudah ditetapkan oleh Allah kita tetapkan, kita imani, kita percaya dengan semua itu, baik nama maupun sifatnya. Dan apa yang nafa, apa yang dinafikannya, maka kita ikut pula menafikannya. Dan nanti ketika kita menetapkan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah pada dirinya, min ghairi tahrifin wala ta'tilin wa min ghairi takyifin wala tamtsil. Apa arti min ghairi tahrif? Tanpa ada tahrif, tanpa ada pengubahan, tidak boleh kita rubah-rubah. Au ta'til, tidak boleh pula kita tiadakan apa yang sudah ditetapkan oleh Allah. Ditetapkan oleh Allah lalu kita tiadakan, seperti dulu orang-orang Mu'tazilah yang banyak, yang diantara konsep mereka itu adalah ta'til, meniadakan sifat-sifat Allah itu dikarenakan oleh dianggapnya bisa menyerupai makhluk. Dan juga
tanpa takyif. Takyif itu dari kata kaifa, tanpa mencoba untuk mencari tahu kaifanya, bagaimana sifat Allah itu. Wala tamtsil, dan juga tidak tanpa ada tamtsil, tasbih, penyerupaan. Jadi tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh ditiadakan, tidak pula boleh dicari bagaimana-bagaimananya, kemudian dan tidak boleh pula diserupakan. Nah, oleh karena itu, seandainya kita menemukan sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah dalam Al-Quranul Karim, kewajiban kita adalah untuk beriman, untuk percaya, tapi jangan sedikit pun ada dalam keyakinan kita itu penyerupaan, kesamaan apa yang ada pada Allah dengan apa yang ada pada makhluk. Karena tidak akan mungkin sama. Dari mana kita tahu tidak akan mungkin sama? Allah yang sudah mengatakan. Apa kata Allah? Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang serupa satupun. Karena Allah itu harus ditauhidkan. Kalau ada yang serupa, nanti tidak lagi kita tauhidkan dia itu. Berarti tidak lagi esa, dia tidak lagi satu. Karena hanya dia itulah yang seperti itu, lalu kita tauhidkan. Tapi di ujung ayat mengatakan wa huwas samiul basir, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ikhwati fillah, nama lalu ada sifat, dan sifat Allah itu nanti ada sifat yang berhubungan dengan af'alnya Allah, dengan perbuatannya Allah. Ada nanti sifat-sifat yang berhubungan dengan zatnya Allah. Semua kan disampaikan dalam Al-Quran. Apapun yang datang dalam Al-Quranul Karim dan disampaikan oleh Rasul dalam hadis-hadisnya, maka kewajiban kita untuk percaya dan beriman. Kenapa demikian? Allah yang menyampaikan, Rasulnya yang diutus oleh Allah, yang memang Rasul itu adalah utusan resmi untuk menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ada dalam Al-Qurannya, ada dalam sunnah Rasulnya, apalagi tugas kita selain daripada beriman untuk semua sifat dan nama. Dalam hadis dikatakan bahwa sesungguhnya Allah, dan juga dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah itu memiliki asmaul husna, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah itu punya asmaul husna, ada nama-nama mulia, nama-nama baik, maka berdoalah dengan menggunakan nama itu. Diperkuat oleh hadis Nabi, sesungguhnya Allah itu punya tis'una isman mi'atun illa wahidah. Allah itu punya 99 nama, mi'atun illa wahidah, 100 kurang 1. Kalau 100 kurang 1 berapa? 99. Tadi sudah disebut pula di awal 99. Berarti ada penekanan di sini. Wa man ahsaha dakhalal jannah. Dalam satu lafaz, wa man hafizaha dakhalal jannah. Siapa yang menghafalnya masuk surga. Siapa yang menjaganya masuk surga. Menjaga pengamalan-pengamalan yang berkaitan dengan nama tersebut. Nah, kalau begitu berarti Allah punya nama. Iya, Allah punya nama karena Rasul yang bilang. Dan setiap nama itu adalah mengandung sifat. Jadi setiap nama itu mengandung sifat. Karena dia punya sifat, itulah dia diberikan nama itu. Kenapa Allah dinamakan dengan Ar-Rahman? Karena memang dia punya sifat. Begitu Allah itu pengasih, penyayang, dan tidak berbatas kasih sayangnya Allah itu. Orang durhaka pun banyak nikmat Allah yang ada pada diri dia.
Kalaulah orang-orang durhaka itu sadar dia akan nikmat Allah itu, mungkin dia tidak akan mendurhaka itu. Nah, diberikan nama karena sifat itu. Kenapa Allah itu namanya Basir? Karena dia memiliki sifat yang memang dia adalah maha melihat. Tidak ada satupun yang tertutup dalam pandangan Allah. Dimanapun kita berada, kita kunci berlapis-lapis tempat itu, sampai 7 lapis kuncinya, Allah tetap akan melihat kita. Wajar dia diberi nama itu. Jadi setiap nama adalah sifat. Nah, kalau seandainya setiap nama adalah sifat dan nama ada 99, berarti di 99 itu saja sudah ada segitu pula jumlah sifatnya Allah. Itu baru pada itu. Padahal nama dan sifat Allah itu ada yang hanya Allah yang tahu, tidak disampaikannya kepada makhluknya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk membatasi sifat Allah itu. Jangan dibatasi sifat-sifat Allah itu. Pahami aja apa yang ada dalam Al-Quran. Ini kadang ada yang mengatakan sifat Allah 7, sifat Allah 13, sifat Allah 20. Kita khawatir nanti salah dalam tauhid asma wa sifat. Salah dalam mentauhidkan Allah dalam persoalan nama dan sifat-sifatnya. Betapa mudahnya kita diajarkan untuk bertauhid. Tapi kadang-kadang orang mempersulit dirinya dalam bertauhid. Nah, ada dalam Al-Quran, imani, percaya apapun nanti nama dan sifatnya. Kalau kita bicara sifat umpamanya, ada nanti sifat af'alnya Allah dalam bentuk perbuatannya Allah. Imani itu. Allah bisa cinta. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang muhsin. Berarti Allah bisa mencintai. Itu perbuatan Allah. Allah bisa mencintai, Allah juga bisa murka. Allah bisa marah, Allah bisa murka. Faba'u bighadabim minallah. Mereka pulang mendapatkan kemurkaan dari Allah. Nah, bagaimana murkanya? Jangan dibayang-bayangkan. Udah, dia bisa cinta, dia bisa murka. Bahkan Allah bangga terhadap hamba-hambanya yang bertaubat. Berarti Allah bisa membanggakan. Bahkan Allah tertawa karena ada hadis, ada nas. Cuma jangan bayangkan saat kita tertawa, di situ nanti kesalahannya. Ya kan? Karena apa tidak boleh dibayangkan? Karena laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Begitu juga nanti yang berhubungan dengan sifat-sifat zat. Allah menceritakan sesuatu yang berkaitan dengan zat dia. Ketika dikatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan mereka, tangan Allah berada di atas tangan mereka. Ini ayat bercerita ketika tentang ada peristiwa perjanjian, kan, perjanjian yang terjadi pada masa Rasulullah dalam catatan sejarah. Dalam perjanjian mereka, kalau orang berjanji biasanya pakai apa? Dengan tangan, kan. Jadi Al-Quran mengatakan yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Ketika dikatakan ada ayat yang bercerita tentang wajah Allah, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, maka kekallah wajah Allah yang maha mulia, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ketika dikatakan oleh Nabi bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika meletakkan tumitnya di neraka Allah, maka padam neraka itu. Tumit. Ada lagi
hati orang-orang beriman, bahkan hati semua manusia ini baina asabi'ir rahman, berada di dalam genggaman jari jemari Allah. Hadis. Berarti ini berkaitan dengan zat. Nah, apa yang harus kita lakukan di hadapan ayat-ayat dan hadis-hadis yang bercerita tentang nama dan sifat ini? Yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita beriman, percaya, tapi jangan pernah menyamakan. Ini yang tadi itu, min ghairi takyifin wala ta'tilin wala tahrifin wala tasbihin wala tamtsil. Jangan sekali-kali dirubah. Oh, ini kan ndak tangan ini artinya kekuasaan. Siapa yang mengatakan kalau artinya kekuasaan? Ada ndak Nabi mengatakan artinya itu? Ada ndak ayat Al-Quran yang lain mengatakan bahwa itu artinya? Oh, ini wajah, ini bukan wajah nih. Ini artinya kerajaan. Siapa yang mengatakan kalau itu? Ada ndak Nabi menyampaikan itu pada sahabatnya? Dulu sahabat ndak ada yang nanya tuh. Berarti jangan dirubah-rubah. Kalau ada dalilnya, ada alasannya, silakan dirubah sesuai dengan dalil yang ada. Iya kan? Itu deh. Jadi jangan dirubah, jangan pula ditaktil, ditiadakan. Oh, berarti ini tidak ada nih, dengan alasan nanti seolah-olah kita menyamakan Allah dengan makhluk. Pasti tidak sama, kan Allah yang sudah bilang laisa kamitslihi syai'un. Tujuan kita percaya, lalu jangan disamakan. Dan jangan juga ditasbih, diserupakan. Kalau diserupakan, kita terjebak pula pada kesalahan yang lain. Yang lain kesalahannya ada pada penolakan. Ini juga menjadi satu kesalahan kalau diserupakan. Oh, berarti Allah punya tangan, terbayang oleh kita tangan kita. Ada jarinya 5, ada ruas-ruasnya. Itu akan menjadi salah. Kenapa? Laisa kamitslihi syai'un. Jadi ayat laisa kamitslihi syai'un ini ayat muhkam yang benar-benar menentukan dalam persoalan sifat. Harus kita bawa ayat-ayat yang tadinya dianggap sebagai mutasyabihat pada muhkam ini. Imani yang itu, tapi jangan pernah menyamakannya dengan makhluk. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah bersemayam di atas aras. Udah imani. Karena Allah tuh maha tinggi. Aras di mana? Kan di atas kan? Kalau Allah maha tinggi, berarti Allah lebih tinggi lagi daripada aras. Nah, karena dia yang bilang, percaya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Yang salah itu nanti kalau ditolak, oh ini enggak nih, berarti Allah butuh sama aras. Siapa yang bilang Allah butuh? Karena enggak mungkin Allah butuh pada makhluknya. Allah adalah Khalik, yang lain selain daripada Allah itu semua adalah makhluk, dan mustahil Allah itu butuh kepada makhluknya. Allah ketika menciptakan aras, dia tidak butuh kepada aras. Sama seperti Allah menciptakan malaikat. Allah tidak butuh sama malaikat. Ada malaikat yang peniup trompet, lalu terjadilah kiamat. Sekarang kalau tidak ada malaikat itu tidak bisa kiamat terjadi. Tidak bisa Allah yang menghancurkan tanpa trompet. Bisa kan? Itu tandanya Allah tidak butuh sama Israfil. Lalu kenapa Allah ciptakan? Jangan ditanya, itu urusan Allah. Karena la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang dikerjakan oleh Allah, kita yang akan ditanya nanti oleh Allah. Maka imanilah baik-baik, karena Allah akan tanya nanti kita. Allah jangan kalian tanya-tanya. Tidak ada hak kita untuk menanya-nanya. Diciptakanlah malaikat Mikail, dia yang ngatur hujan, rumput ini kapan tumbuhnya, itu ada malaikatnya ngatur. Kalau tidak ada dia, Allah tidak bisa. Bisa. Apa Allah butuh sama Mikail? Enggak. Nah, kenapa logika ini tidak kita bawa? Allah tidak pernah butuh sama aras.
Maka ketika dikatakan Allah bersemayam di atas aras, bukan karena Allah butuh pada aras. Bahkan kita tidak tahu seperti apa Allah bersemayam di atas aras. Bagaimananya itu jangan pernah pikirkan, karena Nabi memang tak menyampaikan itu. Sahabat dulu juga tidak ada yang nanya-nanya tuh, ya Rasulullah kira-kira seperti apa bersemayamnya Allah di atas aras itu? Tidak ada tuh. Mereka hanya percaya. Kapan itu baru ada? Itu akhir abad kedua, awal abad ketiga, ketika muncul aliran-aliran yang memahami Allah dengan akalnya. Kalau sudah mulai kita memahami Allah melalui akal kita, maka masuklah di situ berbagai kaidah-kaidah akal yang kadang-kadang kaidah akal itu sendiri ada yang tidak bisa diterapkan pada makhluk sendiri, apalagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara contohnya yang juga sudah sering kita ulang-ulang, sesuatu yang berada di atas sesuatu itu berarti dia butuh kepada yang di bawahnya. Itu oleh akal tuh. Tidak bisa yang di atas ini tetap kecuali dia butuh pada yang di bawah. Ini airnya tidak bisa dia ada di situ kecuali karena dia butuh pada meja ini. Kalau meja ini digeser, air akan jatuh. Itu kaidah akal yang untuk akal aja kadang-kadang sudah tidak ada di antara makhluk yang tidak diterima, yang nggak bisa diterima kaidah itu padanya. Langit satu, langit dua di atas langit satu. Langit dua perlu sama langit satu. Langit di atas bumi, langit perlu sama bumi? Nah, untuk makhluk saja itu sudah tidak bisa. Ada yang tidak masuk kaidah itu. Apalagi kalau sudah dibawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita selamatkan keyakinan kita kepada Allah terkait dengan nama dan sifat-sifat. Karena banyak dalam ayat, banyak dalam hadis Nabi. Apalagi sikap kita kecuali hanya percaya dan beriman. Percaya itu. Tentang wajah nanti di akhirat kelak ada doa Nabi, ada doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sering diucapkannya. Doanya adalah Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhikal karim. Ya Allah, aku memohon kepadamu berikan ladzatan nazar, nikmatnya memandang, ila wajhikal karim, kepada wajahmu yang mulia. Ini doa Nabi dan sahabat mengulang-ulang doa itu. Apa arti dari doa ini? Berarti Nabi saja memohon kepada Allah agar nanti di akhirat diberikan kenikmatan memandang kepada wajah Allah. Lalu mau kita tolak bahwa Allah tidak punya wajah? Memandang apa nanti? Apa tidak mau kita masuk pada kenikmatan ini? Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nazira. Hari itu nanti orang-orang beriman itu wajahnya berseri-seri. Kenapa? Ila rabbiha nazira, kepada Rabbnya dia melihat. Nah, jadi kalau seandainya kita tolak sifat zat ini, itu bukan wajah, tidak mungkin Allah punya wajah. Jangan-jangan nanti kita tidak masuk kepada kenikmatan yang diminta dan didoakan oleh Nabi ini. Maka imanilah, percayalah, karena ayatnya jelas, hadisnya jelas, Nabi pun berdoa. Tapi jangan pernah membayangkan seperti apa wajahnya Allah. Itu bukan hak kita. Dan tidak akan sampai nanti kepada jawabannya, karena memang Nabi tidak memberikan penjelasan. Nabi hanya percaya. Sahabat ketika disampaikan oleh Nabi, semua sahabat itu meyakininya. Dan begitulah sikap generasi-generasi terbaik dulu, Rasul bersama para sahabat di hadapan nama dan sifat Allah. Yang ada dalam hati mereka adalah tauhid,
mereka mengesakan, mereka mentauhidkan Allah dalam nama dan sifat, maka tidak akan ada yang sama dengan nama dan sifat Allah itu. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimani Allahu wa iyyakum. Inilah yang ada pada poin yang ketiga ini, bagaimana kita harus mampu untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam nama dan sifat. Seandainya ada kesamaan pada nama, itu hanya kesamaan pada lafaznya, bukan pada hakikat, antara Allah dengan makhluk. Kayak tadi, Allah mencintai, kita juga bisa mencintai. Allah mendengar, kita juga bisa mendengar. Tetapi itu hanya kesamaan pada lafaznya saja, substansinya tidak akan pernah sama. Penglihatan kita terbatas, penglihatan Allah tidak terbatas. Kita hidup, Allah juga hidup, tapi hidup kita diatur oleh yang maha hidup. Hidup kita ini berbatas, ada saatnya nanti kita akan mengakhiri kehidupan kita, tapi hidupnya Allah tidak terbatas dan tidak akan berakhir. Nah, jadi kalau seandainya ada kesamaan, itu hanya pada lafaznya saja, bukan pada substansi. Tidak akan pernah sampai pada perbedaan substansi, karena Allah maha dalam segala-galanya, maha lebih dalam segala-galanya. Dia punya sifat-sifat kelebihan yang sangat banyak sekali. Nah, ini juga lah sebagai alasan bahwa kita tidak membatasi sifat-sifat yang ada pada Allah, karena Allah yang lebih tahu dengan siapa dirinya. Tugas kita adalah mengimani apa yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa mencoba untuk memberikan batasan-batasan pada jumlah-jumlah tertentu, dan pahami secara baik apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah. Jadi ini yang persoalan yang yang paling diperintahkan oleh Allah, yang paling utama yang diperintahkan oleh Allah dalam kehidupan hamba ini, dalam kehidupan kita, itu adalah bagaimana kita senantiasa mentauhidkannya. Dan yang paling dilarang adalah perbuatan syirik, karena syirik itu tidak akan pernah menyatu dengan tauhid. Ini memang pembahasan yang berulang-ulang, tapi ini karena adalah persoalan tauhid, diulang-ulang pun kadang-kadang kita masih saja tersalah. Bahkan begitu sulit kadang oleh sebagian untuk mengimani. Bahkan orang-orang yang mengimani seperti itu kadang diberikan pula tuduhan-tuduhan yang bermacam-macam. Dituduhlah menyamakan Allah dengan makhluk, dituduhlah sebagai kaum musyabbihah. Ada memang dulu yang musyabbihah itu ada dulu. Pada masa-masa dulu ada aliran musyabbihah yang mereka mentasbihkan. Mentasbihkan berarti menyamakan Allah dan makhluk, dan itu salah. Sebagaimana juga ada yang mu'attil. Mu'attil itu yang menafikan pula sifat-sifat yang ada pada Allah, dan itu juga salah. Maka yang benar itu adalah mengimaninya, percaya bahwa itu ada, tetapi jangan pernah menyamakannya, jangan pernah menyerupakannya, karena tidak akan pernah serupa. Jangan kiaskan nanti khalik dengan makhluk. Itu dalam kaidah usul fikih namanya al-qiyasu ma'al fariq. Al-qiyasu ma'al fariq batil. Mengkiaskan dua hal yang berbeda itu satu kebatilan, itu salah. Oh, tidak mungkinlah Allah begini. Kalau dia yang bilang, tidak mungkinlah Allah bersemayam di atas arsy, yang bilang juga Allah. Kenapa ada orang bilang tidak mungkin? Karena dia sedang menganalogikannya dengan manusia. Itu qiyas ma'al fariq. Al-qiyas ma'al fariq batil.
Mengkiaskan hal yang berbeda itu adalah fatal, itu satu kebatilan, tidak bisa diterima. Walaupun kaidah itu dipakai dalam persoalan hukum fikih, dalam masalah ibadah, tetapi masuk dalam persoalan akidah dan dalam persoalan tauhid. Oleh karena itu, jangan pernah menolak apa yang ditetapkan oleh Allah hanya dikarenakan dianggap nanti sama dengan makhluk, karena sudah pasti tidak sama. Baik, ikhwati fillah, sekira itu mungkin yang kita bahas pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa menjaga tauhid dan keyakinan kita kepada Allah. Harus kita tauhidkan Allah dalam rububiyahnya, harus kita tauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, dan harus kita tauhidkan Allah dalam asma wa sifatnya, dalam namanya dan juga sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kita semua memiliki keimanan yang kokoh terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa ada penyimpangan-penyimpangan. Seandainya ada yang mau dipertanyakan, kita berikan waktu, silakan. Iya. Jadi ada pula orang yang mengatakan membagi tauhid kepada 3 itu sama pula nanti dengan orang-orang Nasrani dalam trinitasnya, yang membagi keyakinan mereka kepada 3. Ini tuduhan, hati-hati, ini luar biasa ini. Orang-orang Nasrani dalam keyakinan trinitasnya, Tuhan itu ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Ruhul Kudus, yang dalam ini adalah Isa yang dianggap sebagai Ibnullah, ada Tuhan Ibu. Ini tidak bisa disamakan dengan yang tadi. Kita tidak membagi-bagi Allah sekarang ini. Keyakinan yang tadi itu, yang 3 yang dibagi oleh yang Nasrani tadi itu bisa membuat kufur, karena menempatkan Isa juga pada posisi ketuhanan. Yang 3 ini tidak akan pernah bisa disamakan dengan itu. Kalau disamakan berarti kufur yang meyakini yang 3 ini. Kan gitu lagi akhirnya. Tentu sangat berbahaya sekali tuduhan-tuduhan seperti itu. Yang 3 tadi itu melalui istiqra, penelusuran, memang apa yang ada pada keyakinan kita terhadap Allah secara garis besar memang pada 3 itu. Tidak ada masuk yang lain selain daripada yang 3 itu. Coba ambil persoalan tauhid, akan masuk dia ke salah satu yang 3 tadi. Kalau tidak rububiyah, uluhiyah, kalau tidak asma wa sifat. Jadi dalam rangka mentauhidkan Allah dalam berbagai hal. Kalau tadi bukan mentauhidkan itu, justru mentigakan. Kalau 3 itu bukan lagi tauhid, 2 aja tidak tauhid, apalagi kalau sudah 3. Jadi berhati-hati dalam menuduh. Itu tuduhan-tuduhan yang datang dari orang tidak berilmu itu. Tuduhan datang dari orang yang hanya bicara berdasarkan hawa nafsu. Kalaulah mereka ingin benar-benar dengan jujur memahami yang 3 ini, pasti dia akan paham, tidak akan pernah bisa disamakan dengan yang tadi. Itu tuduhan orang-orang awam aja itu. Orang-orang dulu juga tidak pernah ada menuduhkan hal-hal yang seperti itu. Karena ada rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Semua berkaitan dengan Allah. Sedangkan yang 3 tadi hanya 1 berkaitan sama Allah, 2 berkaitan dengan manusia, Isa dan Maryam, ya kan? Tapi itu urusan mereka. Kita harus menghargai keyakinan mereka, ya, karena mereka meyakini itu urusan mereka. La ikraha fid din, kan? Tidak ada paksaan kita untuk memaksa mereka untuk masuk Islam. Mereka meyakini itu, kita hormati, tapi kita tidak boleh membenarkannya. Itu sebagai satu kesalahan, kan? Karena yang diajarkan Islam bukan seperti itu. La ilaha illallah,
Jadi sekali lagi, tuduhan itu sangatlah tidak beralasan, sangat tidak bisa diterima, karena lagi-lagi al-qiyasu ma'al fariq, mengkiaskan dua hal yang berbeda. Kita hanya fokus pada mentauhidkan Allah dalam berbagai hal yang ada pada Allah. Maka yang ada pada Allah itu bisa pada rububiyah Dia, Allah yang mengatur segala-galanya, atau pada amalan kita yang memang hanya untuk Allah saja karena kita diciptakan untuk beribadah kepadanya, dan mentauhidkan Allah pada nama-nama dan sifat-sifat yang dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada pagi hari ini bisa menambah, atau kalau tidak menambah, bisa memperkuat kembali apa yang sudah kita yakini, dan semoga kita tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan di dalam beriman dan dalam berakidah, dalam bertauhid kepada Allah. Karena ketahuilah, tauhid itu adalah hak Allah, dan hak yang paling besar yang harus kita tunaikan itu adalah hak Allah itu. Semoga Allah memudahkan kita untuk tetap istiqamah berada di atas tauhid dan di atas syariatnya yang lurus. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketahuilah bahwa ketika kita mengikuti sebuah majelis ilmu, itu sesungguhnya Allah sedang memberikan kepada kita sekian banyak fadilah dan keutamaannya. Karena sungguh sangat mulia orang-orang yang berada di majelis ilmu. Orang-orang yang berada di majelis ilmu adalah orang-orang yang akan dimudahkan baginya jalan menuju surga Allah. Dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan di mana tujuannya adalah untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Surga itu perlu iman, dan mendapatkan surga itu perlu ilmu. Maka di majelis ilmu lah kita bisa menumbuhkan iman kita, dan di majelis ilmu lah kita bisa mendapatkan ilmu pengetahuan. Maka sering-seringlah menghadiri majelis yang bisa menambah iman kita dan juga bisa menambah ilmu, agar surga Allah itu benar-benar semakin dekat dengan kita bersama.